Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan pengolahan data pada halaman untuk pelanggan. Kalau di tugas-tugas sebelumnya itu kita sudah menangani proses pengolahan data karyawan atau petugas atau pegawai toh. Nah, sekarang kita masuk ke pelanggan. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu. Di minggu lalu itu kita sudah mempelajari di bagian detail transaksi. Kalau statusnya sudah selesai, maka dia akan muncul centang 2 begini. Nah, kita lihat di detail, kalau sudah selesai maka dia akan muncul cetak nota. Kemudian di bagian data transaksi, untuk dikeringkan, nah ini kan belum selesai, dia bisa cetak nota. Kemudian kita bisa di klik ubah. Dikeringkan ini kita bisa ganti dengan ini status-status ya kan, kayak ada di setrika. Dia muncul seperti ini. Memang dia sudah disimpan permanen, tinggal cetak nota. Kemudian di setrika, kemudian di selesai. Kalau sudah selesai, maka di detail di sini ya statusnya selesai, tinggal kita cetak nota. Nah, kemudian saya kasih contoh, misalkan ada satu jenis transaksi satu lagi, misalkan tambah data di sini tanggal terima. Saya pilih tanggal hari ini karyawan penerima, kemudian tanggal ambil karyawan yang menyerahkan. Belum tahu pelanggannya, misalkan Jenny Wole, statusnya adalah sudah diterima. Nah, ini datanya belum muncul. Coba saya ulangi lagi. Tanggalnya hari ini. Karyawan penerima Kevin Hauteas, tanggal ambilnya belum tahu, statusnya diterima. Oke, simpan. Pelanggannya. Nah, di sini datanya tidak muncul. Kita coba pilih periodenya 1 sampai hari ini. Nah, ini proses simpannya gagal. Coba kita lihat di database-nya. Di bagian Love Laundry, di data transaksi. Nah, ini di data transaksi ada 2 record. Kita tadi coba tambahkan namun dia tidak tersimpan. Tanggalnya ini yang keliru. 3 November 0001. Sambil diperiksa, kalian perhatikan di depan saat kita tambahkan data baru. Nah, di sini dia ini saya hidupkan dulu. Saya ulangi lagi, saat kita memasukkan data yang baru, dia tidak tersimpankan di database. Tidak ada. Tidak muncul data baru di sini. Alasannya itu karena kita pertemuan sebelumnya kita menambahkan 1 kolom simpan di sini. Simpan sama dengan 1. Nah, jadi di script ini harus ada 1 variabel baru lagi. Namanya adalah variabel yang ke-8. Itu simpannya itu sama dengan 0. Nah, dia mengisi nilai 0. Seperti ini. Atau kita langsung masukkan di bagian sini, koma, tanda petik 0, tanda petik. Tambahkan seperti ini.
Jadi pada saat kita mau menambahkan data baru, tanggal 10 misalkan, nama karyawan penerima Roni Nitbani, pelanggannya Jenny Wole, nama statusnya diterima, kita klik simpan, maka dia akan muncul di sini. Untuk data yang pakaiannya masih baru diterima, itu statusnya itu bisa kita ubah. Jadi kita bisa ubah statusnya kayak tanggal terimanya kapan, kemudian karyawan yang menerima, tanggal ambilnya kapan, kita bisa ubah. Kemudian datanya juga bisa kita hapus. Status-statusnya bisa kita ubah ke yang lain. Misalkan dicuci seperti ini. Datanya juga bisa kita ubah-ubah. Nah kan, kenapa bisa diubah? Karena kita belum memasukkan detailnya toh. Jadi detailnya belum ada. Nah, di sini tanggalnya itu tanggal ambil. Tanggal ambil ada kekeliruan tanggal di sini, tanggal 30 Nov/001. Nah, kita lihat di kalender di transaksi. Nah, ini tanggal ambilnya masih 00 kan? Berarti belum diambil. Kalau belum diambil, nah nanti di sini kita tambahkan di bagian display data ini, kita harus validasi dia. Jadi kalau belum diambil ya dia garis datar saja. Nah sekarang setelah kita inputkan transaksi ini, kita isi di dia punya detail. Di dia punya detail, kemeja misalkan beratnya 10, tambahkan lagi karpet beratnya 23, totalnya seperti ini. Nah, kita klik di simpan permanen. Kalau simpan permanen berarti kita tidak bisa menambah-nambah lagi toh, karena barangnya kan sudah dicuci. Nah, jadi di sini juga fitur hapus sudah hilang, dia hanya muncul ubah data saja, karena transaksi pakaian yang sudah dicuci kan tidak bisa dibatalkan lagi. Nah, kita bisa ubah statusnya ini. Nah, untuk tanggal terima tidak bisa diubah lagi, kan sudah dicetak notanya. Kemudian karyawan yang menyerahkan kan tidak bisa diubah toh. Kemudian di pelanggan juga tidak bisa diubah. Kita hanya bisa ubah status-statusnya. Dan nanti karyawan yang menyerahkan itu siapa. Nah, ini ada dikeringkan. Nah, dia bisa dikeringkan seperti ini. Kemudian kita bisa ubah ke statusnya menjadi selesai, siap diambil, dan lain-lain. Kalau kita klik di selesai, nah maka tidak bisa diubah lagi, kan statusnya sudah selesai toh. Nah, logika kerjanya begitu. Kemudian coba kita, nah selesai, tapi harus ada isi tanggal terima. Nah ini tanggal, paling perhatikan tanggal terima dengan tanggal ambil ini dia berubah. Jadi kita klik di transaksi, nah dia berubah kembali jadi 00 ini. Jadi sekarang coba kita perbaiki. Nah seharusnya dia tidak boleh berubah jadi 00, ya kan? Nah sekarang kita coba hapus dulu ini. Nah kita coba isi data yang baru. Tanggal 11 karyawan penerima Roni Nitbani, tanggal ambil isi hari ini Jenny Wole, kemudian statusnya diterima. Nah tadi tanggal ambil kita sudah isi kan? Oke, kemudian detailnya coba kita pilih kemeja 2, terus spray 3. Oke, pada saat kita klik simpan permanen, nah dia tinggal cetak nota. Kemudian masuk ke transaksi. Di sini kita bisa ubah dia. Kalau kita ubah statusnya jadi ubah, kita langsung klik simpan. Nah, ini tanggalnya dia langsung berubah kan? Salahnya di mana? Salahnya di bagian ubah data. Di bagian update transaksi. Nah, pada saat dia mau melakukan update,
Update update transaksi set tanggal terima like nama variabel 1 kan, tanggal terima. Nah, seharusnya pada saat update ini, coba kita lihat di transaksi, diubah data, bukan insert, di transaksi, dilihat di bagian ubah datanya. Kita kena Ctrl F, update transaksi. Nah, yang ini. Kita lihat dia punya tanggal terima. Ini. Dia ada kondisi di sini. Jadi, jika variabel nilai, nanti kalian nonton di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan. Variabel nilai sama dengan 1, yang artinya sudah disimpan permanen, maka dia akan disable. Dia akan disable tanggalnya, tipenya date, kemudian value-nya tanggal terima. Oke, kita pause dulu. Nah, kesalahannya di sini, kalau kita buat dia sebagai disable, maka dia tidak akan membaca nilai tanggal terima ini. Dia tidak akan melakukan pembacaan tanggal terima. Jadi dia mengirimkan nilai ke update transaksi. Ini dia mengirimkan nilai 0. Nah, seperti itu. Kecuali misalkan di sini di bagian transaksi, kecuali di sini kita tidak pakai ini, kita tidak pakai script yang ini, variabel nilai sama dengan 1, maka dia tidak ada masalah. Coba kita refresh, kita tambahkan data baru. Yang tadi saya hapus yang untuk disable-nya. Kita klik di tanggal hari ini, karyawan penerima Roni Nitbani, kemudian tanggal ambilnya masih kosong, karyawannya menyerahkan, pelanggannya status, klik simpan. Nah, sekarang coba kita ubah yang ini. Tanggal ambil kan masih kosong nih, maka dia jadi begini. Kita klik di ubah, tanggal terimanya tetap muncul. Nah, kita klik di simpan. Nah, dia tetap muncul kan ini. Dia tidak, kalau kita kasih disable, maka dia mengirimkan parameternya kosong ternyata. Contoh ini, kita tambahkan lagi. Jika nilainya 1, maka disable. Nilai 1 artinya dia sudah disimpan permanen. Nah, sekarang coba kita ubah. Klik di simpan. Nah, dia tetap begini. Efeknya akan terjadi jika dia sudah disimpan permanen. Nah, jadi kira-kira logikanya seperti apa? Misalkan ini kemeja, saya taruh 1000, terus karpet 23. Nah, kalau kita sudah simpan permanen, maka di script ini dia akan disable. Jika variabel nilai sama dengan 1, maka dia disable. Nah, kalian perhatikan ketika kita ubah di sini, dia disable kan, dia mati karena kita sudah simpan permanen. Jadi tanggal terima tidak bisa diubah-ubah lagi. Hanya saja yang menjadi masalah saat kita save, karena ini dia anggap sebagai disable, maka dia akan mengirimkan nilai kosong. Kita lihat. Nah, saat kita klik ubah, nah, kosong kan, ini karyawan penerimanya hilang, tanggal terimanya hilang kan, karena dia mengirimkan parameter kosong karena sudah di disable.
Jadi solusinya seperti apa? Solusinya berarti di insert itu pada saat datanya sudah di disable, maka dia tidak boleh pakai script yang dia hanya menampilkan data-data tertentu. Nah, sekarang kita lihat ini variabel nilai. Berarti scriptnya itu kita letakkan di depan juga. Saya klik di transaksi dulu. Saya hapus yang ini. Nah, sekarang kita tambahkan script untuk ubah di bagian. Nah, ini kita copy. Dia harus ada di update transaksi juga. Update transaksi. Nah, di sini kita harus tambahkan script yang ini. Jadi di bagian update ini dia akan mengecek. Jika dia sudah simpan permanen, maka dia misalkan ini node transaksinya itu kan sudah disimpan permanen toh. Maka dia hanya mengubah atribut tertentu saja, dia tidak mengubah semua. Caranya adalah kita ambil di transaksi ini, terus di logikanya yang ini. Nah, kita klik di update transaksi. Ini script untuk dia mengecek data di tabel transaksi berdasarkan ID transaksi tertentu. Dia cek di kolom simpan. Jika di kolom simpan bernilai 0, maka dia belum permanen toh. Jika nilai di kolom simpan bernilai 1, maka dia sudah permanen. Jadi kita tinggal buat logikanya. Jika isi variabel nilai sama dengan 1, berarti dia sudah permanen toh. Maka apa yang dia kerjakan? Dia akan update toh. Maka dia kerjakan apa? Jika tidak, maka dia buat seperti apa? Nah, sekarang jika dia sudah simpan permanen, maka kita coba tes dulu. Tanggal, ID karyawan prima, Robert Ibani, today karyawan yang tanggal ambilnya masih kosong dulu. Pelanggan, status. Nah, kita coba tambahkan 1 buah. Kita klik simpan permanen nih. Nah, kembali ke data transaksi. Yang ini kan simpan permanen tadi. Nah, dia hanya boleh mengubah tanggal ambil, karyawan yang menyerahkan, status terima, dan nama penerima. Sementara pelanggan ini kan tidak boleh diubah lagi toh. Kemudian Roni Nidban ini, karyawan yang menerima juga tidak bisa diubah lagi. Tanggal terima tidak bisa lagi. Jadi kita hanya bisa mengubah yang ini. Jadi di scriptnya ini kita harus tambahkan oh ya, ini kita letakkan di atas. Kita letakkan di atas. Di bagian sini saja ya. Letakkan di sini. Nah, ini kita geser ke bawah. ID transaksinya itu ada di ini. Kita letakkan di sini. Ini ada ID transaksi kan. Nah, sekarang jika dia sudah simpan permanen, maka dia simpan. Jika belum simpan permanen kan yang di bawah ini, maka dia simpan seluruh record toh. Dia ubahnya seluruh record. Jika dia sudah permanen, maka dia hanya ubah record tertentu. Jadi ini. Jika nilai sama dengan 1 artinya sudah permanen, maka dia update. Jika tidak, maka update toh.
Jika tidak, maka diupdate semua. Jika sudah permanen, dia hanya update apa saja? Tanggal ambil, berarti tanggal terima tidak usah toh? Iya kan? Kita hapus ini toh. Nah, dia hanya simpan tanggal ambil. Kemudian karyawan yang ID karyawan serah. Kemudian apa lagi? Status dengan nama penerima kan? Nama penerima dan status. Sudah. Dia ini sah. Jadi jika dia sudah disimpan permanen, maka dia akan mengubah tanggal ambil di tabel transaksi menjadi sesuai dengan yang diinput, kemudian ID karyawan serahnya siapa, tanggal ambil, kemudian karyawan yang menyerahkan, kemudian nama penerima dengan status. Nah, dia seperti ini. Nah, sekarang kita coba simpan. Ini kan sudah permanen nih. Sekarang kita ubah. Kita ubah tanggal ambil, kemudian start nama penerima Anita. Sudah diisi semua kan? Kita klik di simpan. Nah, dia tersimpan toh. Apakah tanggalnya ini hilang? Tidak lagi toh. Nah, jadi dia logikanya seperti itu. Itu masih divalidasi. Sekarang kita buat validasi berikutnya lagi. Bagaimana kalau datanya itu kosong? Nah, kayak ini dia jadi 30 nov. Kan seharusnya dikosongkan saja karena memang belum ada toh. Caranya ke mana? Berarti ini masalahnya di bagian display toh. Nah, kita lihat di bagian displaynya di update transaksi sudah. Kita lihat di bagian transaksi. Nah, di bagian ini tanggal. Tanggal apa tadi? Tanggal ambil loh. Tanggal ambil dan scriptnya yang ini. Jadi kita buat bagaimana supaya kalau dia deteksi bahwa isi dalamnya itu seperti ini 04 kali 0000, maka dia dikosongkan. Kita pakai fungsi apa? Pakai apa? Pakai apa kira-kira? Pakai logika if toh. If tanggal ambil isinya seperti ini, maka apa? Jika tidak, seperti apa? Kan begitu. Bagaimana kalau if? If, terus strukturnya bagaimana? If buka kurung, jika tanggal ambil, iya toh, sama dengan seperti ini, maka dia cetak apa? Garis datar saja toh. Jika tidak, ya dia cetak yang di bawah sini. Jika tidak, maka ini toh, tutup kurung kurawal di belakang. Selesai. Coba kita tes. Error. Tutup kurung kurawalnya di belakang titik koma kayaknya. Ya toh. Jika tanggal ambil formatnya seperti ini, maka dia cetak strap. Jika tidak, maka dia tampilkan data ini. Nah, ini strap. Kalau ada tanggal ambil, misalkan kita ubah tanggal ambilnya jadi 11, simpan.
maka dia jadi 11. Kalau tanggal ambilnya coba kita kasih kosong saya ini. Bisa kosong. Simpan, dia jadi garis datar. Kan pakai logika itu. Terus diterima, lalu nama penerimanya Anita, kita klik simpan. Ini kenapa masih bisa diubah dan dihapus? Karena belum disimpan permanen toh. Nah ini juga salah. Datanya belum ada, dia simpan permanen toh. Jadi caranya kemana? Kalau simpan permanen berarti dia ini 1 ini kita kembalikan ke 0 dulu. 0 kan artinya belum permanen kan? Jadi kemana nih? Dia belum permanen, dia bisa simpan. Caranya seperti apa? Berarti dia harus cek di tabel. Ini kan tabel detail toh. Tabel detail ini sudah ada isi kok belum? Kan kayaknya begitu. Kalau sudah ada isi, maka dia tampilkan tombolnya. Jika belum ada isi, maka tombol simpan permanen ini belum ada. Itu juga penting. Kan kadang user asal-asal klik, nah biasanya. Jadi caranya itu kita harus menuju ke halaman detail menuju ke detail transaksi. Kita buka di halaman detail transaksi. Di detail transaksi select bintang from detail transaksi where ID transaksi like bla 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 ini. Jika ditemukan, atau kita pakai mana tadi yang tombol simpan? Ini kan yang tombolnya. Jika dia sudah simpan permanen, maka dia tampilkan tombol cetak nota. Jika belum permanen, maka dia klik di tombol simpan permanen. Jadi kita lihat dari sini sah. Jika grand total sama dengan 0 rupiah, 0 rupiah kan berarti belum ada toh. Jadi kita tidak perlu harus cek di tabel ada isi kosongnya. Kalau 0 ya memang belum ada. Jadi lebih kecil tanda tanya PHP, tanya lebih besar. Jika buka kurung variabel GT, iya kan, lebih kecil dari 1 atau sama dengan 0, maka tombolnya tidak usah. Jika dia lebih besar dari 0, atau begini, jika dia lebih besar dari 0, maka dia tampil. Jadi tunggu saya cut ini dulu, yang logika yang ini. Kita jangan letakkan di sini, letakkan di bawah sini. Letakkan di tombol nih. Jadi jika variabel GT lebih besar dari 0, maka dia langsung tampil script yang blok yang ini. Ya kan? Blok untuk tombol. Nah berarti tutup kurungnya ini kita letakkan di bawahnya. Selesai. Sekarang coba kita tes. Tombol belum ada tuh. Dia hilang. Jadi ketika sudah ada tambahkan, baru dia muncul. Jadi orang kliknya itu otomatis datanya ada. Jadi kalau kita hapus, dia hilang lagi. Jadi tidak ada kesalahan yang terjadi. Nah, kita klik di kaos kaki, jumlahnya 23, tambahkan 100, tambahkan. Nah setelah itu, coba kita jangan simpan permanen dulu kan. Kita kembali ke data transaksi. Nah bagaimana kalau di sini dia klik ubah, diterima jadi selesai. Kalau sudah selesai, ya kalau di logikanya itu dia sudah selesai, tidak bisa diubah lagi. Hanya saja kan dia belum simpan permanen nih. Berarti notanya belum dikasih toh. Notanya belum dikasih tapi dia sudah
selesai, ya apa-apa. Jadi di sini kan ada tombol hapus, bisa kita hapus atau kita klik di detail, klik di simpan permanen, langsung cetak nota. Nah, solusinya seperti apa? Kayak tadi, misalkan ini belum permanen, kayak ini. Oh, ini sudah, ini ubah nih, supaya ubah dia punya tanggal-tanggal kayak tanggal ambil dan sebagainya toh. Nah, yang ini dia tadi tuh kayak agak aneh. Coba kalian perhatikan. Di tanggal terima, coba kita isi tambah 1 lah. Tanggal ambil sabal dulu, pelanggan, status diterima. Nah, dia ini, dia ke meja, dia pinjam 1. Nah, belum simpan permanen, artinya nota belum keluar toh. Nota belum keluar, berarti harusnya transaksi ini tidak bisa ubah jadi selesai. Ya, orang pergi tidak ada notanya toh. Jadi kemana su? Atur logika kemana? Ini kayaknya rumit. Kemana? Jadi kemana menurut kalian? Pada saat kita klik tombol simpan, maka sistem akan memeriksa apakah dia sudah disimpan permanen atau belum. Kalau belum disimpan permanen, maka ketika dia pilih selesai, itu dia harusnya tolak. Maaf, notanya belum diterbitkan, tidak bisa selesai transaksinya. Harusnya begitu kan? Atau kemana? Kan belum selesai. Atau kamu mungkin di lapangan, simpan permanen itu penting karena dia menunjukkan bahwa transaksinya benar-benar sah, oh tidak bisa diubah lagi. Nah, jadi kemana su ini? Menurut kalian kemana di logika? Dia alurnya nanti bagaimana? Sistem akan cek apa? Sebelum dia melakukan proses perubahan data, sistem akan mengecek apakah dia sudah permanen belum. Kalau sudah permanen, maka dia cek lagi status yang di form yang mereka pilih, statusnya itu statusnya apa. Kalau yang dipilihnya itu adalah statusnya selesai, maka dia akan menolak perubahan. Bagaimana menurut kalian? Jadi dia itu terjadi di update apa? Update transaksi. Di update transaksi ini, pada saat dia mau melakukan update, dia akan cek di sini. Ini kan sudah ada nih. Jika nilai sama dengan 1, kan dia permanen artinya. Sabar ya. Select bintang from Nah, kita ambil juga nilai, variabel nilai dengan variabel apa? Status toh? Iya kan? Statusnya itu dia nama Oke. Jika dia sudah permanen. Nah, permanen soal masalah. Masalahnya tadi jika dia belum permanen toh. Jika dia belum permanen kan yang ada di bawah sini yang belum permanen. Mengerti? Ini kan belum permanen, yang di atas ini dia sudah permanen. Nah, belum permanen dia if lagi di sini. Jika statusnya itu adalah selesai dan dia kan belum permanen kan, ini else ini kan? Iya toh? Berarti if buka kurung variabel status sama dengan selesai,
Selesai huruf besar kecil kok? Besar semua atau S besar? Sama dengan selesai. Maka apa? Maka jika tidak sama dengan, jika misal orang pilih selesai, dia permanen tapi orang pilih selesai, kan dia statusnya belum permanen. Ketika dipilih selesai, maka dia kembalikan toh. Status selesai hanya bisa dipilih jika transaksinya sudah disimpan permanen. Jika tidak, maka dia tetap akan mengubahnya. Berarti jika tidak, yang bagian ini kan LC toh, nah dia tetap mengubahnya. Jika tidak ini. Jika iya, jika dia selesai, maka apa? Dia kembalikan. Nah, kalian pakai script yang dicek duplikasi data. Nah, jika tidak, maka dia jalankan yang ini. Script volumenya jalankan ini di bagian sini. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan pesan. Pesannya apa kira-kira? Status selesai. Ya toh? Hanya boleh dipilih jika transaksinya sudah disimpan permanen kan? Setelah itu dia kembalikan. Jadi jika jika permanen, jika tidak permanen dia akan cek apakah statusnya selesai. Jika statusnya itu sama dengan selesai, orang pilih selesai, maka dia bilang gagal, dia kembalikan. Sekarang coba kita tes. Jadi atau tidak? Di bagian sini kan. Nah, kita ubah. Kalau statusnya jadi dicuci, dia tetap jadi toh. Nah, kalau statusnya selesai, artinya transaksinya sudah selesai. Kita klik simpan. Dia selesai, berarti salah kan ini. Nah, salahnya di mana? Kita ganti dulu. Transaksi. Di mana tadi? Oh, betul. Kalian di yang nomor 12 kan? Betul kan, dia belum berubah jadi 1. Statusnya selesai, salah berarti ini. Kita cek salahnya di mana. Anggap saya ini masih diterima. Coba kalian cek. Selesai itu usahanya mana? Selesai. Di mana salahnya? Nah, tadi pada saat kita save, kalau mau mengidentifikasi kesalahannya, kalian lihat di script. Tadi kan proses simpannya itu berhasil kan? Meskipun kita pilih selesai, dia tetap menyimpannya. Berarti dia langsung menjalankan blok yang di bawah ini. Iya toh? Nah, berarti kesalahannya ada di sekitar sini. Berarti dia menganggap isinya itu bukan selesai. Berarti isi di dalam status ini pasti bukan selesai. Variabel status. Caranya kemana? Coba sekarang kita cek dulu. Cara ceknya begini. Kita cek apa isi variabel status. Select bintang from transaksi, where ID transaksi.
Kita cek di sini. Kalian harus tahu cara lokasi salahnya di mana. Nanti kalian juga buat sendiri ini. Transaksi status selesai. Jika variabel nilai sama dengan 1, kita cek dulu. Ini variabel nilai sama dengan 0. Variabel nilai artinya simpan. Simpan sama dengan 0. Maka dia jalankan yang di bawah sini. If status sama dengan selesai. Sekarang begini. Kalian bisa matikan dulu headernya untuk cari tahu dia punya kesalahan. Jadi di sini kita cetak dulu apa sih isi variabel status sehingga dia menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Kita coba cetak echo variabel status. Nah, sekarang coba kita tes refresh di sini, kita ubah jadi selesai. Iya kan? Kita klik simpan, nanti dia jadi putih. Nah, ini statusnya diterima. Berarti salah kan? Padahal tadi saya pilih statusnya adalah selesai. Nah, ada kesalahan di sini. Salahnya di mana? Berarti script yang ini benar kan? Yang menjadi salah itu adalah isi dari variabel status. Coba kita langsung echo di sini. Echo variabel status. Titik koma. Mungkin dia harus ada di dalam. Kita tes lagi, refresh. Jadi kayaknya tadi. Nah, coba kita kembali ke database ini dulu. Ini kita ganti jadi diterima. Oh, kita salah. Seharusnya ini benar. Dia itu kan mengecek nilai yang dikirim dari depan kan. Ini kan misalkan ini selesai. Mengerti? Berarti dia cek itu cek yang ada di form input ini. Dia cek di sini kan. Bukan cek di tabel. Tadi kan yang membuat script kan dia cek di tabel loh. Salah, harusnya dia cek nilai yang dikirim dari depan, nilai yang ini. Berarti di status ini tidak perlu. Nah, variabel, nah ini statusnya ini, dia cek ini post, ya kan? Dia cek nilai di variabel ke 7 ini, harusnya di sini. Jika variabel 7 artinya nilai yang dikirim dari depan. Kalau dia bernilai selesai, maka dia langsung tolak. Nah, harusnya begini. Coba kita testing lagi. Kan tidak mungkin dia cek di tabel. Dia cek apa yang diinput dari depan. Sekarang kita klik ubah, statusnya kita klik jadi selesai. Kita klik simpan, oke. Nah, dia tolak toh. Status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Status selesai yang dikirim dari depan di form. Kita klik oke. Maka ini dia tidak akan berubah. Berarti kalau kita pakai yang lainnya dikeringkan, nah ini dia muncul putih begini. Kita hidupkan dulu ini toh. Tadi kan kita ada matikan untuk cek dia punya errornya. Kita ulang. Jadi pada saat kita klik ubah, kita ganti dengan disetrika. Dia bisa berubah, tapi kalau untuk selesai, itu yang tidak bisa. Dia tidak muncul pesan, hanya dia prosesnya itu, dia tidak permanen kan, masih bisa diubah dan masih bisa dihapus. Nah sekarang kenapa
dia tidak muncul tuh dia punya message. Coba kita pilih di selesai. Kenapa tidak muncul? Kenapa? Ayo lihat dulu, jawab dulu. Siapa namanya? Memang dia benar kan? Dia tidak menyimpannya ketika prosesnya ini kita sudah pilih selesai tapi dia belum disimpan permanen. Dia tidak menyimpannya. Hanya saja dia tidak mengirimkan pesan kesalahan. Atau kita bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua seperti ini. Echo-nya ini kita hilangkan. Kemudian dia mengembalikan nilai. Langsung kembalikan ke depan toh. Dia kirim parameter pesan sama dengan apa? Pesan sama dengan salah. Iya kan? Nah, jadi coba kita testing. Ubah di selesai. Kalau kita pilih yang biasa dulu di setrika. Nah, berarti di sini pesan salah. Di bagian sini juga harus ada. Nah, ini kita pindahkan di bawah sini saja. Pindahkan di sini. Atau jangan-jangan pengaruh, coba Ctrl Z dulu. Ini kita jangan taruh di sini. Kita coba pindahkan di bawah sini. Jadi pada saat dia inputnya dari depan salah, dia tidak menjalankan header yang ini toh. Karena header ini kan ada di dalam. Kita tes lagi. Saya klik di ubah, ganti dengan selesai. Nah, jadi itu. Tadi mungkin dia pengaruh header yang di bawah. Jadi dia kembali ke depan. Udah jadi ya. Jadi itu proses validasinya. Kalau kita ubah jadi yang lain, bisa. Kita detailnya kita ubah jadi permanen dulu. Setelah itu kita kembalikan detail transaksi. Kita pilih ubah jadi selesai. Nama penderita longa, simpan. Nah, ini errornya adalah di bagian update transaksi. Kira-kira di mana? Dia tidak bisa mengubahnya. Tanggal terima, ID karyawan penerima, ID pelanggan. Kita cek lagi. Tadi ketika dia jadi permanen kan? Jika nilai sama dengan permanen, berarti dia jalannya yang ini kan tadi. Nah, kalau dia sudah, kita cek dulu, dia sudah database-nya sudah berubah atau belum. Di transaksi selesai, simpannya sudah jadi 1. Dia sebenarnya jadi, mungkinkah pengaruh ini headernya tidak ada, jadi dia tidak kembali ke depan. Mengerti? Jadi headernya ini harus dipindahkan di bawah sini. Iya toh? Jadi ketika dia simpan selesai, dia kembali ke depan. Kalau tadi kan dia simpan selesai, dia tidak kembali kemana-mana. Karena di bawah sini kan kosong. Coba kita ulangi lagi. Anggap saja di sini belum selesai dan ini nilainya 0. Kemudian ini diterima. Oke. Sekarang kita kembali ke sini.
Tadi permasalahannya adalah di sini kita ubah jadi permanen dulu toh. Permanen, kemudian kembali ke transaksi, lalu kita ubah jadi apa? Selesai, tanggal terambilnya hari ini, simpan. Jadi toh, tadi itu dia belum dikembalikan. Jadi sudah selesai ini. Kalau mau cetak nota, tinggal di klik cetak nota. Ini untuk validasi di bagian transaksi, kan ini kemarin masih kosong. Lalu di bagian kayak kemarin di tugas kemarin itu kan cek data. Di tugas sebelumnya cek data di tabel lain. Kayak contoh, nama telepon dan email itu kan seharusnya tidak bisa diubah kan. Pada saat kita menambahkan data baru, tambah data baru itu kan dia cek duplikasi data. Jika telepon dan email itu sudah ada, maka kan tidak mungkin double lagi. Iya kan, setiap pelanggan kan pasti memiliki telepon dan email yang sama, yang berbeda. Jadi pada saat kita ubah itu sama, dia akan cek. Nah di sini sudah saya sengaja kita hilangkan. Jadi email, telepon dan email itu memang tidak bisa diubah lagi. Itu validasi yang lain. Oke, untuk validasi data seperti ini, nanti kalian kerjakan tugasnya sampai dengan modul yang ke-7. Ini yang saya buat yang ke-7.